Allah yang mengartikan mimpi, bukan Yusuf yang mengartikan mimpi. Dan saya diusir, pergi kamu. Kita juga akan merasakan ketegangan, ketakutan, khawatir, jangan-jangan ketahuan. Bukan membuat masalah. Tapi Senin sampai Jumat kamu bikin masalah. Sekarang kamu ngomong hari Sabtu. Ya, selamat datang kembali pada podcast kita pada hari ini. Kita kedatangan tamu spesial nih. Ya, Diaken Rehwel. Hari ini Diaken, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang anak muda. Nah, anak muda ini tidak terlepas dari ambisi ya. Kita di jenjang-jenjang ini banyak yang mungkin baru lulus kuliah atau baru mau masuk dunia kerja ataupun yang udah kerja di dunia kerja tuh udah cukup lama gitu ya. Tapi pertanyaannya kenapa sih dia kan kita harus bekerja gitu? Padahal kan Tuhan udah menjanjikan untuk memberkati kita gitu. Kenapa kita tetap harus bekerja? Terima kasih ya Betty. Puji Tuhan kita bisa sama-sama bisa memperdalam tentang kebenaran firman Tuhan terkait dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja di berbagai tempat. Dan firman Tuhan sudah mengatakan di dalam kitab awal yaitu Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 di situ dikatakan bahwa kuasailah bumi dan penuhilah dan taklukkanlah. Coba minta tolong Betty bisa tolong bacakan. Oke. Dalam Tuhan Yesus membaca Alkitab Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di situ dikatakan penuhilah bumi, taklukkanlah dan kuasailah segala binatang yang ada di laut, yang ada di udara, maupun binatang melata yang ada di bumi. Berarti kalau taklukkan, berarti manusia itu harus menguasai dan harus bekerja. Jadi itu adalah kunci dari firman Tuhan. Jadi mengapa kita harus bekerja sebagai anak Tuhan? Kita harus mengikuti seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus menguasai dan menaklukkan segala isinya. Itu adalah pesan dari Tuhan. Oke, jadi itu sebenarnya perintah dari Tuhan ya, Diaken ya? Betul. Oke, namun kalau kita dalam dunia kerja nih, apa sih yang membedakan kita sebagai anak Tuhan dengan orang-orang dunia lainnya yang bekerja dalam dunia kerja? Kita satu hal, kita sama-sama mempunyai mulut, hidung, seluruh anggota tubuh kita sama dengan yang lain. Dan di sini adalah satu pembeda adalah anak Tuhan di dunia pekerjaan adalah kita harus melakukan mulut yang kita pakai, kita bisa pakai untuk berbicara nama Tuhan. Setiap hari kita pakai untuk membicarakan nama Tuhan. Seperti halnya Yusuf. Yusuf ketika dia bekerja, dia melayani dan kepada orang-orang yang tahanan, yaitu kepala juru minuman, kepala juru roti, dia orang rendahan. Dan Yusuf mau berbicara. Dan ketika berbicara dan menerjemahkan arti mimpi juru minuman dan juru roti, di situ Yusuf membawa nama Allah. Bahwa itu karena Allah kemampuan Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi tersebut. Mungkin Betty boleh bacakan kembali. Boleh. Kejadian pasal 40 ayat 8. Minta tolong Betty bisa bacakan. Kejadian 40 ayat 8, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yesus kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Nah, di situ dikatakan, bukankah Allah yang mengartikan mimpi? Jadi Allah yang mengartikan mimpi, bukan Yusuf yang mengartikan mimpi. Secara tubuh Yusuf ada di depan kepala juru minuman dan kepala juru roti. Tapi di situ bukan karena saya hebat, saya jago, saya bisa mengartikan mimpi. Bukan. Tapi karena Allah yang mengartikan mimpi itu, memakai mulutnya Yusuf untuk menceritakan mimpi tersebut. Kalau kepala juru minuman dan kepala juru roti ini tidak berbicara dengan Yusuf, itu tentu akan terjadi mimpi itu. Pasti terjadi. Tapi karena ada kesedihan, bermuka muram, ditanya oleh Yusuf dan mereka menjawab dan Yusuf bisa menjelaskan, dan disitulah Yusuf menjelaskan bahwa itu karena Allah. Jadi dalam bekerja sebagai anak Allah, anak-anak Tuhan, kita harus memakai nama Allah dalam pekerjaan kita. Kalau misalkan kita hebat, bukan karena kita, tapi karena Allah. Kemudian, itu terhadap orang rendahan. Kepada orang yang besar, yang hebat di tempat pekerjaan. Contoh, ketika Yusuf dalam bekerja, ketemu dengan Raja Firaun.
Raja Mesir, dia orang hebat. Dan kita juga bisa ketemu dengan atasan kita, orang hebat mungkin ya. Dan di situ Yusuf mengatakan bahwa semua itu karena Allah. Mimpi yang diartikan oleh Yusuf itu oleh Allah. Kita lihat sebelum Yusuf mengartikan mimpi, Yusuf membawa nama Allah kembali. Yaitu di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan kembali bahwa Allah yang memberikan kemampuan itu. Mungkin Peti bisa bacakan? Ya, Kejadian 41 ayat 16, Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Nah, di situ dikatakan bahwa karena Allah yang memberikan kesejahteraan kepada Firaun. Waktu mau mulai mengartikan, juga membawa nama Allah. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25. Kemudian di dalam Kejadian pasal 41 ayat 28 juga membawa nama Allah. Itu dalam rentetan menjelaskan arti mimpi. Dan ketika setelah mengartikan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 32, Yusuf kembali mengatakan bahwa itu karena Allah. Mungkin Peti boleh bacakan. Kejadian 41 ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu tetap ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Nah, kembali membawa nama Allah. Yusuf orang Ibrani. Firaun orang Mesir. Firaun nggak kenal Allah, tapi mau menjelaskan bahwa itu karena Allah. Nah, dalam pekerjaan kita juga harus membawa nama Allah. Meskipun atasan kita berbeda dengan kita beritahukan. Meskipun sama, kita beritahukan itu karena Allah. Kemudian, saya berikan sebuah kesaksian. Pernah satu waktu saya ditanya, kenapa kok kamu bisa mengetahui atas sebuah kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Dan saya katakan bahwa pada saat itu saya melihat satu dokumen, dan ketika dokumen itu saya lihat kok beda tulisannya. Yang satu cetaknya tebal, kemudian yang lain cetakannya sama. Berbeda sedikit ini. Berbeda disebutkan 2 hari, waktu itu klaim hotel. Kemudian saya selidiki, panggil audit dan diselidiki, tanya ke hotelnya, ternyata dia tidak menginap 2 hari, tapi menginapnya 1 hari. Dan kemudian ketika ditanya, awalnya tidak mengakui, akhirnya mengakui. Kemudian atasan saya menanyakan, kok kamu bisa tahu hanya melihat sebuah dokumen? Pertama kali yang saya ucapkan adalah, itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan bisa melihat untuk terhadap dokumen tersebut. Sehingga terjadi perbedaan dan Tuhan sudah tunjukkan, kamu lihat ada perbedaan tulisan itu cetak tebal. Itu saya bawa nama Tuhan. Jadi dengan begitu kita harus sebut nama Tuhan. Ketika berhasil kita komunikasi pakai WA dengan atasan. Ketika kita berhasil, tuliskan pertama kali adalah puji Tuhan. Puji Tuhan. Pekerjaan ini bisa selesai, pekerjaan ini bisa berhasil, pekerjaan ini bisa sesuai dengan target. Jadi kata-kata itu puji Tuhan. Padahal atasan saya berbeda dengan kita. Jadi itu yang kita harus sampaikan. Jadi sebagai anak Tuhan jangan takut untuk membawa Tuhan dalam pekerjaan. Karena pekerjaan itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhan memakai kita untuk bekerja dan memberikan keberhasilan. Nah, itu adalah satu hal yang kita harus pakai nama Tuhan. Yang kedua adalah dalam hal berbicara, kita harus aktif. Jangan berdiam diri. Contoh, ketika rapat, kita harus sampaikan, ini ada ide. Ide itu kita harus ungkapkan. Jangan kita berdiam diri, saya takut, saya malu, saya anak baru, saya baru bekerja, saya nggak pinter. Tapi justru dengan begitu, kita bisa tahu kalau kita mengungkapkan ide, oh Pak, saya ada pendapat saya seperti ini. Kita sampaikan. Orang lain bisa tahu bahwa kita pinter, orang lain bisa tahu bahwa kita punya kemampuan dari mana. Kalau berdiam diri tidak akan ketahuan. Tapi kalau berbicara, dia akan ketahuan. Nah, itulah yang membedakan kita dengan anak-anak Tuhan. Kemudian dalam hal bekerja, selain mengungkapkan pakai mulut, pakai tulisan, juga pakai tenaga, pakai pikiran. Kita harus rajin bekerja. Jangan datang terlambat, ya. Jangan pulang lebih dahulu. Kalau bisa kita kerja lebih banyak, kerja lembur, jangan hitung-hitungan kepada perusahaan. Kemudian kalau dikasih satu pekerjaan, kita jangan nolak meskipun kita sibuk. Kita sibuk, kita jangan tolak.
memang kita digaji untuk terima pekerjaan. Dan kita harus selesaikan pekerjaan itu. Jangan kita tolak. Kita ada kesulitan, serahkan kepada kita, kita terima pekerjaan itu. Dengan demikian, kita bisa mendekati pekerjaan itu. Jangan menjauhi. Kalau kita menjauhi, bagaimana bisa diselesaikan? Kalau kita mendekati, kemudian pekerjaan itu bisa selesai di tangan kita, dan itu berhasil, siapa yang dapat manfaat? Yaitu kita. Kita sendiri yang dapat manfaat atas keberhasilan itu. Kita itu siapa? Anak Tuhan. Jadi itu yang kita harus kerjakan. Yang banyak terjadi adalah alasan banyak. Saya sibuk, saya sedang banyak pekerjaan, saya tidak mampu, saya tidak pintar, saya tidak bisa mengerjakan ini, saya tidak berpengalaman. Banyak hal saya menangani pekerjaan. Yang itu semua tidak punya pengalaman dan sulit-sulit. Tapi dengan cara kita menerima pekerjaan itu yang memang harus kita kerjakan, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi berhasil berbeda dengan anak-anak yang lain, anak-anak dunia yang lain. Maka itu ada Tuhan di depan kita, Tuhan yang akan menerangi kita dan memimpin jalan kita, keputusan, ucapan kita, tindakan kita, Tuhan yang akan melindungi kita semua. Nah, oke. Tadi ada beberapa poin ya Diakon ya, mengutamakan nama Allah ya, selalu menyebut nama Allah. Itu salah satu contoh kita sebagai anak Tuhan itu sikapnya selalu menjadi terang Kristus ya dimanapun kita berada ya Diakon ya. Betul. Namun tadi Diakon ada bilang ya kita harus aktif dalam dunia kerja lah ya, kita mengutarakan pendapat kita dan lain-lain. Nah tapi Diakon, kalau kita contoh ya, ini contoh kasus, kalau misalnya kita tahu kita tidak salah, tapi saat itu atasan kita kira kita yang salah, padahal kita tahu itu mungkin rekan kerja kita yang salah. Nah, dalam hal aktif ini maksudnya apakah kita harus membenarkan diri, wah saya itu tidak salah pada atasan kita harus membenarkan diri, atau gimana tuh, atau kita diem aja? Kitab Roma pasal 12 ayat 19 mengatakan bahwa pembalasan adalah hakku. Jadi bukan kita yang membalas atas sebuah ketidakadilan ataupun sesuatu kejahatan dari orang lain. Dan Tuhan yang akan membalaskan. Jadi dalam hal bekerja, kita harus melihat bahwa ada Tuhan di dalam diri kita, Tuhan akan memimpin kita, dan Tuhan akan melindungi kita. Justru kita jangan menyikut orang lain. Sikut itu bagian tubuh yang paling kuat, salah satu yang kuat dan sangat dekat. Ketika menyikut orang lain bisa tidak terlihat, tahu-tahu sudah sakit karena jaraknya dekat gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi, orang pakai sikut ini, nyikut orang lain dengan cara menjelekkan, dan itu paling mudah. Dan kita tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi jangan menjelek-jelekan orang, jangan menyikut orang lain, dan jangan mencari pembalasan. Justru pembalasan itu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kita harus berani mengatakan atas sesuatu kesalahan kita. Kalau memang kita salah, kita harus berani. Dan itu yang berbeda kita dengan anak duniawi. Kalau kita berani mengatakan kesalahan kita di depan atasan kita, maka atasan kita bisa mengakui bahwa orang ini tidak selalu mengatakan yang positif saja, ataupun yang baik-baik saja, atau yang berhasil saja. Saya bagikan satu kesaksian. Boleh. Pernah satu waktu, saya ditugaskan oleh atasan untuk menyelesaikan sebuah hutang. Hutangnya itu sangat besar sekali. Dan kita sudah bertemu dengan pihak yang harus bayar, hutangnya sangat besar, dan waktu itu sudah ketemu dengan lawyernya juga. Lawyer ketemu dengan lawyer. Kemudian saya sama anak buah, mereka beberapa orang, dan kemudian di situ ada satu hal yang diminta oleh pihak lawyer dari pihak perusahaan tersebut yang harus membayar, sangat besar. Dan kemudian ada permintaan satu hal, dan permintaan itu sangat memberatkan buat perusahaan tempat saya bekerja. Karena saya mewakili perusahaan, maka saya mengatakan bahwa ini sudah kita sepakati bersama, dan perjanjian ini sudah kita sepakati, dan kita tinggal melaksanakan. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menyetujui permintaan dari Bapak. Dia tetap ngotot, dan saya tetap mengatakan tidak bisa, mohon maaf. Bukan berarti kita takut, tapi kita harus mengatakan yang sebenarnya, dan kita jangan membuat diri kita menjadi salah atas sebuah keputusan. Dan di situ dari pihak lawan, dia langsung gebrak meja, dan saya diusir, pergi kamu.
Dan di situ dikatakan bahwa dengan kata-kata kasar dan saya keluar dengan anak buah saya. Anak buah saya lihat saya. Kemudian saya kasih kode kita keluar. Kemudian setelah keluar, saya temuin tim yang lain yang ada di tempat lain. Kemudian saya laporkan, saya sampaikan kita gagal. Kita nggak bisa tarik pembayaran dari pihak yang berhutang itu. Kemudian kemudian saya tulis WhatsApp ke atasan saya. Pak, selamat siang. Hari ini saya sudah bertemu dengan pihak ketiga dan hasilnya adalah gagal. Dan saya tidak berhasil untuk menyelesaikan karena dia meminta sebuah hal yang saya tidak bisa setujui karena itu memberatkan dari pihak perusahaan kita. Kemudian di kalimat terakhir saya tuliskan, kalau ini merugikan perusahaan, saya bersedia mundur, saya bersedia resign dari perusahaan ini. Terima kasih. Send. Nggak berapa lama dapat balasan. Please call back me. Saya disuruh telepon. Kemudian saya telepon, kemudian saya jelaskan secara detail. Kemudian atasan saya mengatakan, kamu nggak usah tulis seperti itu. Kamu terus kerja dan kamu lakukan yang terbaik. Dan saya berdoa kepada Tuhan setelah selesai bertelepon itu. Kemudian saya meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai, Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk bisa menyelesaikan. Dan akhirnya pada 1 minggu kemudian orang tersebut membayar. Penuh yang dia bayar. Dan bahkan pada saat pertemuan itu disampaikan supaya si pihak lawyer perusahaan itu, Pak, Bapak harus baikan tuh sama Pak Edi itu katanya. Kamu yang bikin masalah seminggu yang lalu katanya. Coba kalau kayak sekarang sudah tinggal tanda tangan, sudah selesai hal seperti itu. Jadi karena tangan Tuhan yang menyertai kita. Dan kalau kita gagal, jangan lupa kita sampaikan kegagalan kita, kita beritahukan lewat WhatsApp, lewat telepon, kita beritahukan kegagalan itu. Jangan takut bahwa pekerjaan kita Tuhan yang jaga. Saya sudah siapkan diri. Kalau pada saat itu atasan saya mengatakan, ya kamu berhenti. Ya udah saya berhenti. Saya tinggal keluar dari perusahaan. Tapi itu berbeda. Justru dengan begitu, saya tidak tahu pandangan atasan saya. Tapi saya merasakan bahwa itu ada satu jawaban bahwa saya gambling dalam menuliskan itu. Kalau dijawab iya, ternyata harus berhenti. Ya sudah berhenti. Tapi kalau tidak, ada satu plus point yang Tuhan berikan di tangan saya. Tuhan menyertai kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan menjelekkan orang lain dan jangan selalu membuat positif kepada diri kita. Selalu kita maunya bagus-bagus terus, itu juga tidak boleh. Berhasil kita kasih tahu, jangan lupa kita harus kasih tahu keberhasilan kita. Jangan kita berdiam diri. Bagaimana atasan kita bisa tahu kalau kita berdiam diri? Nggak akan tahu. Justru kita harus kasih tahu. Kita selesai kerjakan ini, kita kasih tahu, Pak selesai. Contoh seperti yang kemarin. Pak, saya selesai lakukan ini. Dan dia sudah ditangani dengan baik. Kemudian disampaikan supaya tolong kamu kasih tahu hasil ini kepada rekan yang lain. Saya kasih tahu hasil ini supaya jadi contoh buat rekan yang lain. Dan seperti itu. Kalau berhasil kita kasih tahu. Dan sebaliknya kalau nggak berhasil kita harus kasih tahu juga. Jangan kita malu-malu. Kita tidak boleh seperti itu. Demikian. Oke. Jadi tadi kalau kita melakukan kesalahan kita bilang juga ya. Tapi kalau kita juga berhasil, kita juga bilang ya. Dan juga tadi menarik tuh dia kan. Jadi kalau misalkan tadi kita bukan yang salah, kita jangan mengikut orang lain ya tetap ya. Jangan tetap menyalahkan mereka ya. Tidak boleh, tidak boleh. Justru kalau boleh, kita tetap melindungi kalau memang ada kesalahan. Tapi kalau yang fatal, itu kita harus kasih tahu. Sesuatu yang tidak jujur ya, itu tidak boleh ya. Jadi dalam bekerja juga kita harus jujur. Jangan kita mencari keuntungan dalam diri kita. Kita dalam bekerja, kita sudah terima gaji. Jangan mencari tambahan di luar dari gaji. Jangan. Kita boleh cari tambahan dari gaji dengan cara kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat dan tetap semangat, dan kita tunjukkan bahwa kita mampu mengerjakan itu, dan di akhir tahun ada penilaian. Penilaian itu yang akan membawa kita menambah satu angka penilaian yang lebih tinggi. Misalkan, kalau bekerja bagus, dia dapat 10%. Kalau bekerja tidak bagus atau jelek, mungkin dia 2%. Kita tinggal pilih selama setahun kita kerja, berhasil, kita ada tambahan di akhir tahun. Dan kita dapat tambahan yang resmi.
yang sesuai dengan pemberian Tuhan. Kenaikan gaji itulah tambahan kita. Jangan cari-cari tambahan. Kalau cari-cari tambahan, itu nanti ketahuan. Seperti orang tadi. Orang tadi dia coba ubah, di print, dan ketahuan tintanya lebih tebal. Dia cari tambahan, 1 hari nginep di hotel. Kemudian ada lagi orang yang mengklaim perjalanan dinas. Dan padahal dia tidak pergi perjalanan dinas itu. Dia klaim, ketahuan, ya diberhentikan juga. Jadi hal-hal ini yang kita harus berani melakukan sesuatu yang jujur. Kejujuran itu adalah sesuatu yang penting, yang kita akan bisa pegang seumur hidup kita. Contoh, kita buka di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 14 ayat 7. Yosua 14 ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah, di kalimat terakhir adalah aku membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberikan hasil yang sejujur-jujurnya. Tidak boleh kita memanipulasi. Ini sedikit nggak apa-apa. Tidak ada. Hitam-hitam, putih-putih. Tidak ada abu-abu. Kalau kita menjadi orang hitam yang tidak benar, jangan lakukan. Kalau kita mau jadi orang putih yang benar, kita harus lakukan. Tidak ada di tengah-tengah. Nah, kita harus sampaikan sejujur-jujurnya kepada perusahaan. Karena perusahaan mau lihat kepada kita. Jangan lupa kita bekerja. Tuhan tahu atas perbuatan kita. Kalau kita jujur, Tuhan juga akan mencatat. Kalau satu waktu perusahaan tahu atas ketidakjujuran kita, satu waktu ada pemeriksaan audit, dia akan ketahuan. Dia akan terbuka. Dia melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dalam beberapa kali saya sering menemukan sesuatu yang tidak jujur. Dan sampai ke saya, karena saya menangani bagian hukum, maka saya harus menyelesaikan itu dan mengerjakan itu. Dan awalnya biasa ketika orang bersalah, dia tidak mau mengakui. Dia maunya adalah membela diri. Setelah ditunjukkan 1 bukti, dia masih tidak mau mengaku. 2 bukti, sampai bukti yang final baru dia mengakui. Itu yang tidak baik. Akhirnya dengan tidak baik juga kita selesaikan dan kita sampaikan bahwa mohon maaf, ini kami tidak bisa lanjutkan dan Anda dimohon untuk berhenti dari perusahaan. Tidak ada persiapan. Pasti dia juga kaget. Perusahaan mau memberhentikan dia. Tidak ada pilihan. Besoknya dia sudah tidak boleh masuk ke perusahaan. Nah, kalau kita jujur, kita lakukan yang benar, kita tidak akan mencari tambahan-tambahan dari pekerjaan itu. Karena kalau kita mencari tambahan-tambahan seperti itu tentu tidak akan baik buat kita. Karena kita juga akan merasakan ketegangan, ketakutan, khawatir, jangan-jangan ketahuan. Kalau ketahuan takut, mudah-mudahan tidak ketahuan. Enak ya dapat duit seperti ini, dapat tambahan seperti ini. Jangan cari tambahan seperti itu. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita tetap harus jujur, apa adanya, kita butuh berapa, pakai berapa, kembalikan sisanya. Jangan kita tilep, kita bikin bon palsu. Kita juga tidak boleh. Bon-bon palsu itu banyak berseliweran. Saya pernah belanja di sebuah toko. Kemudian ada pembeli lain datang sebelah. Minta bon kosong. Dia kasih bon kosong. Padahal bon yang sebenarnya dia sudah dikasih. Dan saya tahulah tujuan itu. Dia untuk menuliskan angka yang berbeda. Jadi sebagai anak Tuhan, kejujuran itu sangat penting. Kita harus tunjukkan kepada orang lain, maka kita akan bermegah dengan kejujuran. Di dalam Mazmur pasal 64, kitab Mazmur pasal 64 ayat yang ke-10, mungkin Patty bisa bacakan, kita akan bermegah atas sesuatu yang kita lakukan atas kejujuran kita. Mazmur pasal 64 ayat yang ke-10. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Akan bermegah. Dan Tuhan akan berikan pertolongan kepada orang yang jujur. Amsal pasal 2 ayat 7. Amsal pasal 2 ayat 7. Tuhan akan berikan pertolongan kepada kita yang berlaku jujur. Kata kuncinya adalah jujur. Ya, jadi itu semua yang akan membuat kita akan tenang dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan dalam pekerjaan kita, tidak ada rasa takut. Karena kita harus menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dalam pekerjaan kita. Oke. Jadi tadi poinnya bagus ya. Yang pertama tadi dia akan sebutkan kita selalu mengutamakan Allah. Dan yang kedua, tidak menjelekkan orang lain ya. Dan kita harus giat bekerja. Kalau misalkan kita mau dapat tambahan uang ya kita kerja lebih giat lagi gitu ya. Bukan
mencari tambahan uang dari kebohongan-kebohongan seperti tadi ada klaim hotel, klaim perjalanan dinas. Nah, itu mungkin sekali dua kali bisa ketagihan, keterusan lama-lama ketahuan. Iya, awalnya angkanya kecil dia berani, lama-lama ini nggak berasa nih kecil, nggak enak nih, mau coba-coba yang lebih gede. Nah itu yang iblis itu akan terus membisiki kita, akan mencari-cari kesempatan. Kamu lagi butuh nih, orang tua kamu lagi sakit nih, orang tua kamu tidak bisa klaim ke perusahaan, kamu kan butuh, ini ada jalan nih, ada pihak ketiga nih, mau kasih uang tip atau kasih success fee buat kamu. Pernah satu kejadian, saya menangani sebuah masalah, saya hire lawyer pihak luar, kemudian lawyer pihak luar panggil saya datang ke kantornya dia, kemudian saya udah bayar, dari perusahaan sudah bayar lawyer fee-nya. Kemudian di akhir diskusi, kemudian dia memberikan sebuah amplopnya tebal, dan dia sampaikan, Pak Edi, ini buat Bapak, silakan Bapak bawa sebagai perhatian dari kantor hukum kami. Saya bilang, Pak, saya nggak pernah terima seperti ini. Bapak nggak usah. Apa yang kami bayar itu sesuai dengan pekerjaan Bapak. Enggak. Ini buat Bapak. Karena dia paksa, saya terima. Saya bawa, saya lapor kepada atasan. Dan saya kembalikan kepada perusahaan. Jadi dengan begitu, saya tidak takut atas penerimaan uang itu. Karena ketika ada orang yang mengklaim kepada saya bahwa dia terima uang, saya katakan bahwa uang itu sudah saya kembalikan kepada perusahaan. Silakan tanya kepada perusahaan dan uang itu sudah ada. Jadi itu yang kita membuat kita tenang. Memang enak, uang itu banyak, tapi buat apa? Kita nggak tenang dalam kehidupan kita. Kita sudah terima gaji secukupnya. Kita juga makan cuma sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Dan uang kita nggak akan habis untuk menghabiskan itu. Untuk kehidupan kita sehari-hari juga tidak akan habis. Jadi secukupnya lah kita dalam hidup dan berlakulah jujur dalam pekerjaan kita. Sehingga orang lain akan melihat bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu akan berbeda dengan orang-orang duniawi. Kalau kita sama dengan orang duniawi, kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Oke. Itu salah satu cara kita memuliakan Allah dengan perbuatan dan perkataan kita ya Diakon ya. Betul. Nah, tapi Diakon tadi di awal Diakon ada sebutkan jangan tolak-tolak pekerjaan yang diberikan. Nah, Diakon menarik nih. Kalau contoh kita dapat pekerjaan pada hari Sabat. Nah, itu kita gimana nih? Apakah kita harus menolak atau karena paksaan kita harus terima? Nah, ini sebagai anak Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan. Itu tetap ada, tetap berlaku dan tidak pernah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Tetap kita harus pegang sampai kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Nah, ketika bekerja, yang saya lakukan adalah ketika hari Jumat malam, patokannya adalah bahwa sejak matahari terbenam hari Jumat sampai Sabtu matahari terbenam itu adalah hari Sabat yang kita harus pegang. Dan itu di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 32. Dan itu kita bisa pegang. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Atau yang paling mudah adalah Jumat jam 6 malam sampai Sabtu jam 6 malam. Saya stop. Nah, hari Jumat saya bekerja. Dan ketika mulai jam 5 lewat menuju hampir jam 6, saya sudah bersiap-siap. Jam 6 kurang dikit saya udah bersiap-siap untuk pulang. Kalau ada orang datang atau saya harus rapat pada saat jam 6, itu saya sampaikan bahwa saya mohon maaf karena saya harus menguduskan hari Sabat. Saya tidak dapat melanjutkan rapat ini. Mohon maaf saya tidak dapat menerima pekerjaan ini. Nanti saya kerjakan. Setelah hari Sabtu malam saya kerjakan. Hari Minggu saya kerjakan. Itu yang berbeda kita dari anak-anak yang lain. Kita boleh tolak, tapi kita dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang baik. Tapi kita harus kerjakan meskipun kita hari libur. Pernah satu waktu ketika saya masuk ke sebuah perusahaan, dan di perusahaan itu harus masuk di hari Sabtu. Dan saya katakan, mohon maaf, saya tidak bisa terima lowongan pekerjaan ini. Karena di perusahaan ibu, ternyata hari Sabtunya masuk. Jadi saya sampaikan, saya tidak bisa. Jadi saya mohon izin dari interview ini. Jadi saya pulang, saya keluar. Dan kemudian pada sebulan kemudian HRD-nya telepon, Pak, kapan Bapak bisa masuk di tempat kami? Sebentar Pak, saya mau tanya dulu Pak.
hari Sabtu di perusahaannya saya harus masuk atau tidak? Oh, Bapak boleh untuk tidak masuk. Tapi di hari lain, Senin sampai Jumat, Bapak mohon dilebihkan jam kerjanya. Pak, untuk itu saya tidak masalah. Saya sering lembur dalam bekerja. Jadi tidak jadi masalah. Jadi sebagai anak baru pada saat itu, saya harus menjalankan setiap hari Sabtu karena sesuai dengan firman Tuhan. Hari Sabtu saya tidak masuk. Sebagai anak baru, tidak masuk bagaimana? Orang senior masuk terus gitu ya. Dan di situ dalam bekerja, sejak kaki kita menapakkan di perusahaan itu, kita bisa menunjukkan bahwa kita memegang hari Sabat. Hari Sabat itu kita pegang dengan sebaik-baiknya. Kemudian, pernah satu waktu juga ketika ada masalah besar di perusahaan. Setiap hari Sabtu, hari Jumat malam itu selalu ada rapat. Kita harus rapat, setiap malam kita rapat. Sampai Jumat malam, Sabtu malam, Minggu, terus kita rapat terus. Nah, ketika Jumat malam tiba, waktu itu Jumat masih sore, kemudian atasan saya mengatakan, oke, kita rapat ya, kita lanjutkan. Saya katakan bahwa saya mohon maaf, saya tidak bisa untuk ikut rapat. Padahal satu sisi itu deg-degan. Perusahaan lagi butuh saya, tapi saya tidak ada. Dan di situ Tuhan memberikan kemudahan dan Tuhan memakai mulut atasan saya. Oke, kalau demikian, kamu tidak usah masuk dan tidak usah rapat, tapi tolong ya, kamu doakan di gereja kamu doakan supaya kasus ini cepat selesai. Satu hal yang luar biasa, yang tidak terfikirkan dari mulut saya. Yang bersangkutan tidak sama dengan kita, tapi dia bisa mengatakan, tolong doakan supaya ini bisa cepat selesai. Satu hal yang luar biasa. Dengan begitu, saya merasakan bahwa hari Sabat tetap harus kita pegang. Jangan keluar dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8. Tetap pegang dimanapun. Satu hal yang terjelek yang kita harus siapkan. Ketika kita mengatakan bahwa saya memegang hari Sabat, kemudian perusahaan kita tidak bisa menerima dan harus memberhentikan, kita harus terima. Kita harus siapkan separuh dari hati kita untuk menerima sebuah kegagalan yang terjelek. Maka kita akan berani melakukan sebuah kebenaran. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan itu, kita akan kaget. Bagaimana gaji saya? Saya tidak terima gaji. Saya tidak ada penghasilan. Bagaimana kalau diberhentikan? Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, sebelum kita mengatakan itu, kita pakai doa kita bersandar kepada Tuhan, berdoa dalam hati. Kalau sedang berhadapan-hadapan, kita berdoa dalam hati secepat-cepatnya, kemudian kita jawab kepada yang bersangkutan. Mohon maaf Pak, hari ini saya harus mempersiapkan memasuki hari Sabat. Saya tidak bisa masuk. Jadi dengan begitu, orang-orang di kantor saya, dia tahu kalau mau ngatur rapat dengan saya, dia tidak akan atur di atas jam 6. Kalau atur rapat jam setengah 6, pasti sekretaris saya bilang, mohon maaf, Pak Edi nggak akan bisa terima pekerjaan itu. Pak Edi tidak akan bisa rapat tersebut. Pak Edi tidak bisa lakukan tanda tangan tersebut. Jadi itu dia sudah tahu, karena setengah 6 saya sudah persiapan menuju Sabat. Jadi dengan begitu, kita akan diketahui oleh orang lain dan mereka akan mengaturkan. Semua orang sudah tahu. Dan mereka akan mengaturkan Sabtu malam, Minggu pagi. Saya bisa lakukan itu. Asal tidak bentrok dengan rapat yang ada di gereja. Di hari Minggu, hari Sabtu. Itu yang akan kita layani untuk Tuhan di hari Sabtu dan hari Minggu. Demikian. Jadi tetap mengutamakan keselamatan ya dan menguduskan hari Sabat ya diaken ya. Walaupun untuk menolak rapat ataupun diskusi pada Sabtu atau pekerjaan pada hari Jumat malam, kita butuh keberanian ya itu, dan juga butuh pengorbanan seperti tadi diaken jadinya kerja Senin sampai Jumat overtime ya, harus lembur. Tapi itulah salah satu cara untuk kita memegang dan menguduskan hari Sabat ya diaken. Tapi diaken, mungkin saudara-saudara kita saat ini mungkin sedang bergumul ya, saat ini tetap terpaksa untuk bekerja pada hari Sabat. Nah mungkin dia kan boleh kasih tips kali ya, tips and tricks. Gimana sih caranya kita mungkin bilang ke atasan kita gitu, untuk kita tuh tidak bisa bekerja pada hari Sabtu gitu. Satu hal yang paling mudah adalah selama kita bekerja Senin sampai Jumat, kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin. Jangan bermalas-malasan. Kalau kita Senin sampai Jumat kita bermalas-malasan, atau Senin sampai Jumat kita datang terlambat, atau Senin sampai Jumat kita ribut sama orang lain, berantem sama orang lain, ketika kita katakan, Pak, mohon maaf Pak, hari Sabat saya tidak bisa ikut.
Waduh, kamu udah sehari-hari bikin masalah, bikin ribut, bikin pusing. Perusahaan hire kamu untuk menyelesaikan permasalahan, bukan membuat masalah. Tapi Senin sampai Jumat kamu bikin masalah. Sekarang kamu ngomong hari Sabtu. Gimana? Nggak bakal bisa. Tipsnya adalah kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita semua dikasih anggota tubuh yang sama dengan orang duniawi yang lain. Tapi kita harus pakai itu semua, sungguh-sungguh. Pakai mulut, pakai mata, pakai tulisan, pakai tenaga, kita harus katakan itu. Dengan begitu kita harus bawa Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berhasil, misalkan ya, kita sering berhasil. Kemudian kita tidak pernah telat masuk. Kita tidak pernah berantem sama orang lain. Ketika kita mengatakan bahwa hari Sabat, saya harus menguduskan hari Sabat. Saya tidak dapat melanjutkan pekerjaan ini. Setelah itu, saya akan lanjutkan. Atasan kita akan terima nggak? Dia akan terima. Dia akan mau menerima permohonan kita. Kalau kita lakukan hal seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sebaliknya, jangan harap kalian bisa terima pekerjaan itu. Kalian akan diberhentikan. Ya udah, kalau demikian nggak usah. Hari Senin kamu nggak usah masuk lagi. Nggak usah masuk lagi. Nah, itu yang terberat. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus kerja yang sebaik-baiknya dan jangan mengandalkan sebuah kejahatan untuk membuat sebuah keberhasilan dalam pekerjaan kita. Ya, jadi tadi salah satu tipsnya itu kita dalam sehari-hari juga harus bekerjanya dengan giat ya, dan juga memperlihatkan bahwa kita ini ya betul anak Tuhan ya, bukan mencari-cari masalah dalam pekerjaan. Sehingga nanti atasan kita bisa lebih tergerak ya untuk memberikan kita izin untuk tidak bekerja pada hari Sabtu. Nah, tapi dia kan mungkin tadi lebih ke saudara-saudara kita yang sekarang sedang situasinya sekarang ini setiap hari Sabtu tetap harus bekerja nih diaken. Itu bagaimana kita harus menanggapinya dan menjalaninya itu? Kan ada perusahaan yang dia mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga ada yang masuk. Saya pernah melakukan itu. Jadi ketika bekerja, apa yang saya lakukan adalah kalau kita sudah terlanjur masuk di hari Sabtu dan terima pekerjaan itu di hari Sabtu, maka jangan lupa, kita tetap di hari Senin sampai Jumat, kita kerja dengan sebaik-baiknya. Kerja sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Di hari Sabtu, kita tetap masuk, mohon maaf kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya harus bekerja. Jadi kita tetap harus menunaikan pekerjaan kita melaksanakan pekerjaan kita. Nah, selama kita bekerja, kita jangan mencari atau membuat sebuah permasalahan. Jadi dalam hal bekerja ini misalkan dengan cara menipu, dengan cara di hari lain juga kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tapi terkhusus di hari Sabat ini, di hari Sabtu, kita harus kerja dengan sebaik-baiknya. Jangan menggosip, jangan melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti orang duniawi. Dan kita juga bekerja tetap bekerja. Jangan bekerja kita sambil baca Alkitab. Jangan. Nanti ketahuan sama perusahaan ya akan menjadi sulit buat yang bersangkutan. Tapi kita tetap bekerja dan minta maaf kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, pekerjaan ini hanya sementara. Kita harus tanamkan dalam diri kita, itu sementara. Kita bisa mencari pekerjaan yang khusus di hari Sabtu itu libur. Kita bisa berlutut pada Tuhan, minta tolong Tuhan berikan pekerjaan buat saya yang di hari Sabtu libur. Dan saya mau menguduskan hari Sabat. Banyak di antara rekan-rekan kita, jemaat kita, yang selalu berusaha untuk mencari pekerjaan di hari Sabtu. Dan Tuhan buka jalan, Tuhan berikan. Tapi jangan lupa, ketika Tuhan sudah berikan, ternyata gajinya lebih kecil. Kita tolak, kita terima dulu. Jadi kita tinggal pilih, kita mau menguduskan hari Sabat atau mau terima gaji yang lebih gede gitu ya. Kalau terima lebih kecil, ternyata hari Sabat kita bisa kuduskan, ya kita terima. Kita segera keluar dari situ. Dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Dan kalau sudah selesai bekerja, kita segera pulang, datang, balik ke gereja. Kita beribadah di hari Sabat. Kita hari Sabat ada beberapa kali jam kebaktian, bisa pagi, bisa sore. Kan biasa hari Sabtu itu setengah hari. Jadi setelah bekerja, kita pulang, kita balik ke gereja. Kalau sudah terlanjur bekerja di hari Sabat. Jadi pekerjaan ini Tuhan percayakan kepada kita, tapi kita tahu bahwa pekerjaan ini tidak selamanya. Ketika ada kesempatan dapat pekerjaan yang tidak sebagus seperti yang sekarang, ya udah terima dulu. Itu yang Tuhan sertai kita. Tuhan akan berikan satu pekerjaan yang jauh lebih baik kalau kita mau tetap menguduskan
dan memegang hari Sabat. Jadi jangan kita terlengah karena uang. Kalau kita kejar uang, nggak ada selesainya. Ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Mau kejar uang, mau kuduskan hari Sabat. Tidak kita bisa pilih dua-duanya. Ada perusahaan tertentu yang bisa berikan dua-duanya, seperti tempat saya bekerja. Saya hari Sabtu libur, dan dia berikan penghasilan yang cukup baik dan kompetitif dengan perusahaan lain. Dan itu bisa akan kita pegang. Jadi tidak semua perusahaan punya seperti itu. Kalau cuma ada salah satu, ambillah yang hari Sabat yang kita bisa kuduskan. Ya, jangan kita selalu mencari sesuatu yang perfect, yang sempurna, yang baik, yang bagus. Memang kita mau yang bagus. Kalau dapat penghasilan yang lebih baik, tentu kita akan bawa perpuluhan buat Tuhan juga lebih baik. Itu betul. Tapi untuk sementara kalau ada yang kurang baik penghasilannya, ya terima dulu untuk mengejar hari Sabat. Oke, jadi kalau kita saat ini sedang ada paksaan untuk terjadi pada hari Sabat, ya kita pertama-tama kita berlutut berdoa dulu ya pada Tuhan ya, minta pimpinan Tuhan jalan keluarnya ya. Dan juga kalau kita udah memberanikan diri untuk mencari pekerjaan lain, tapi gaji yang lebih kecil, tapi bisa menguduskan hari Sabat, kita utamakan itu ya. Hari Sabatnya yang kita utamakan, bukan gajinya ya. Bukan, ya. Oke, Diakon, tadi mungkin poin-poinnya kalau boleh saya ringkas ya, tadi ada 4 poin ya. Yang pertama, kita selalu mengutamakan nama Allah dalam segala pekerjaan dan perkataan kita ya. Dan juga kita harus tetap giat bekerja, jangan menolak-nolak pekerjaan, dan juga jangan mengikut-ikut rekan kerja kita ataupun menjatuhkan untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi ataupun uang ya, dengan menjatuhkan orang lain. Dan mungkin juga kita harus menjunjung tinggi kejujuran ya, karena itu salah satu hukum Tuhan ya, untuk kita tidak berbohong seperti tadi, klaim-klaim hal-hal yang bohong, mengisi bon kosong. Nah, itu kita harus selalu jujur ya sebagai anak Allah ya. Itu salah satu sikap yang kita harus ada sebagai anak Allah dalam dunia pekerjaan. Dan yang terakhir tadi soal hari Sabat, kita harus mengutamakan hari Sabat ya, kan ya. Betul. Mengutamakan Betul. keselamatan dibanding pendapatan ataupun jabatan dalam pekerjaan. Yeah. Ya, thank you Diakon. Mungkin hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang gimana kita harus bersikap sebagai anak Allah dalam dunia kerja. Oke, semoga pembahasan kita pada hari ini boleh dapat bermanfaat untuk bagi saudara-saudari sekalian yang sudah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu nantikan podcast-podcast kita lainnya pada channel ini. Bye-bye! Terima kasih.